Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinvasyang Sutra Teratai. Episode 1822. Tekun melatih Dharma Baji untuk memberi manfaat dan kebahagiaan bagi semuanya. Tidak ternoda oleh fenomena Dharma dinamakan fokus. Setiap niat pikiran mengarah pada tujuan dinamakan maju. Hendaknya tekun melatih Dharma Baji tanpa kenal kendur. Memberi manfaat dan kebahagiaan pada semua makhluk tanpa kenal malas. Semua orang harus bersungguh hati. Seperti niat batin menyimpang, menyebabkan kesalahan puluhan ribu mil. Jadi, kita harus bersungguh hati. Batin harus berada dalam perhatian benar. Semua orang harus ingat akan diri kita sendiri. Hal-hal mendasar kita sulit untuk menjadi manusia, sulit untuk mendengar ajaran Buddha. Yang sulit didapat itu, kita telah mendapatkannya. Tubuh ini, tubuh manusia, berada di 6 alam kehidupan. Buddha berkata bahwa untuk mencapai kebudayaan, jalan satu-satunya hanya dengan berada di alam manusia. Alam surga tidak bisa mencapai kebudayaan, karena makhluk surgawi sangat bahagia, tidak tahu akan penderitaan manusia. Bodhisattva muncul dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Barulah bisa membangkitkan tekad untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Sang Buddha juga dikarenakan melihat penderitaan di alam manusia, sehingga beliau mencari prinsip kebenaran yang benar di alam manusia. Menemukan bahwa kebenaran sejati di alam manusia tidak terpisahkan dari penderitaan di alam manusia. Bisa benar-benar melihat penderitaan, menghayati penderitaan, barulah bisa mulai bergerak dan menolong orang yang menderita. Mulai bergerak dan menolong yang menderita itu, maka itulah Bodhisattva. Bodhisattva disebut makhluk tercerahkan. Ini setiap saat dan selalu dikatakan. Namun, meski sering dikatakan, oh makhluk awam. Makhluk awam senantiasa lupa dan menjadi tidak jelas. Kebingungan hanya mendengar saja. Begitu kembali ke kehidupan makhluk awam, sudah lupa. Jelas-jelas tadi pagi baru dengar. Namun, ketika selesai mendengarnya, mulai melewati kehidupan hari ini. Menghadapi kehidupan hari ini, maka kembali ke kehidupan makhluk awam. Apa yang didengar dari orang suci tadi pagi kembali dilupakan. Sangat cepat kembali ke jalan kehidupan. Makhluk awam selalu kacau balau. Orang saling memperhitungkan satu sama lain. Diri sendiri sebenarnya sudah memiliki kebiasaan yang tidak baik. Juga sudah tidak berhenti menghirup dan mendengar Dharma. Namun, keharuman sesaat datang, kita mencium bau harum. Namun, kurang merenungkannya. Keharuman ini, kita harus memasukkannya dari luar ke dalam. Kemarin kita sudah mendengar tentang menelan keharuman. Mengapa? Membangkitkan tekad memberi persembahan kepada Buddha adalah dengan hati yang murni untuk memberi persembahan. Persembahan ini harus dengan hati tanpa noda. Hati yang sangat polos. Hati yang polos dan tidak ternoda. Apa yang dimaksud dengan tidak ternoda? Ketika menghadapi makhluk awam, di antara makhluk awam akan terdapat konflik. Konflik ini, 2 orang berdebat di sana. Saya bisa memberi penilaian. Kita bisa merasa bahwa orang itu benar. Terhadap orang kedua, oh Anda salah. Anda tidak bisa menerimanya. Sedangkan saya akan membela dia orang pertama. Saya akan berdebat dengan Anda. Penilaian saya adalah benar. Karena dia seperti ini. Ini merupakan
prinsip yang benar. Anda bertindak seperti ini kurang masuk akal. Anda salah, membuat dia tidak bisa menerimanya dan berdebat di sana. Ketidakpuasan dia telah membuat orang yang dibela merasa, "Mengapa kamu tidak puas dengan orang yang membela saya? Saya lebih membenci Anda." Jadi, itu membentuk 3 pihak yang berdebat di sana. Ini disebut kelompok. Ketika ada lebih dari 3 orang, konflik ini terjadi di dalam kumpulan orang-orang. 3 pihak ini berdebat di tempat itu. Setiap hari berhadapan dengan orang-orang. Bukankah ini penderitaan? Kita bahkan tidak tahu kesalahan diri sendiri. Demikian kebingungan dan membuat kesalahan. Inilah kehidupan manusia. Ketika berbicara tentang prinsip kebenaran, semuanya dikatakan dengan sangat berprinsip. Tetapi ketika bersangkutan dengan diri sendiri, dalam hati akan berpikir, "Saya benar, saya akan berdebat sampai akhir. Saya merasa diri sendiri benar." Makanya akan berdebat dengan orang lain. Jika kita mengakui kesalahan kita, merenung dengan tenang dan sungguh-sungguh, prinsip kebenaran dalam hubungan 3 pihak ini, dia berdebat dengannya, dan saya adalah orang penengah. Di pihak mana saya harus berdiri? Berdiri di sini. Saya katakan dia benar. Terhadap orang yang saya katakan salah, dia tidak akan memahami saya. Haruskah saya berbicara untuk orang ini atau orang itu? Apa yang harus saya lakukan? Ini diperlukan hati yang lapang dan pikiran yang murni. Jangan memihak. Jika salah satu pihak tidak memahami, kita harus mengandalkan hati lapang dan pikiran murni. Dan dengan sungguh-sungguh memberikan analisa buat mereka. Mengapa alasan yang dikemukakan oleh Anda kurang memadai? Dalam pembicaraan yang telah dilakukan, setiap kata yang dia sampaikan sesuai dengan prinsip kebenaran. Walaupun Anda benar dalam beberapa hal, tetapi Anda keliru dalam kalimat ini. Anda keliru dalam hal-hal kecil ini, sehingga Anda kalah. Kekalahan dan kemenangan di dunia, betul atau salah dalam hal prinsip kebenaran, selalu hanya karena kekeliruan kecil. Kekeliruan kecil ini terletak di mana? Yaitu dari pemikiran kita. Jika pikiran kita sedikit saja menyimpang, maka kata-kata kita menjadi salah. Maka kita harus senantiasa menyelaraskan batin dan memahami prinsip. Batin harus diselaraskan dengan baik. Barulah kita dapat senantiasa sejalan dengan prinsip kebenaran. Jika kita selaras dengan prinsip kebenaran, maka segala hal akan sempurna dan harmoni. Jika tidak mencapai keselarasan dan tidak mencapai kesepakatan, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Pemahaman dapat tercapai seiring berjalannya waktu, bahwa apa yang dilakukan oleh mediator tersebut adalah benar. Orang yang tadinya tidak mau terima, akhirnya akan menerima juga. Jika kita dapat berbuat demikian, maka kita adalah orang yang batinnya tidak ternoda. Yang dimaksud dengan tidak ternoda adalah tidak membawa perselisihan dan konflik ke dalam hati. Maka itu benar atau salah, kita sendiri harus jelas. Penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas dari pemain. Sedangkan kita adalah penonton. Kita hanya membuat sedikit kesalahan dalam analisa. Dengan begitu, sudah membuat orang tidak menerima. Setelah kita sendiri sudah jelas, benar, setelah kita dapat melihat prinsip kebenaran dengan jelas,
kita harus mengakui kesalahan. Maka, jika kedua belah pihak terdapat kesalahan, maka sebagai mediator, pada akhirnya mungkin juga melakukan kesalahan. Dan mengapa orang yang berbuat kesalahan begitu banyak? Ini semua karena sebersih niat yang menyimpang. Para bodhisattva sekalian, berbicara begitu banyak hanya karena sebersih niat yang menyimpang. Benar, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Hanya karena sebersih niat yang menyimpang ini, jika kita dapat memperbaiki sebersih pikiran yang menyimpang itu, maka batin kita tidak akan ternoda. Pikiran menyimpang dikarenakan sebersih niat itu. Pikiran kita yang sedikit ternoda saja akan menjadi menyimpang. Sama seperti saat penglihatan kita yang menjadi buram. Selama pikiran kita tetap jernih, pada awalnya yang kita mengerti. Sekarang, meskipun penglihatan kita buram, kita tetap dapat mendengar dengan jelas apa yang orang katakan. Saya mengenalnya, tabiat buruknya yang dulu, perilaku dan pemikiran yang dulu. Saya sangat paham akan itu. Meskipun penglihatan kita agak buram melihat lingkungan luar. Namun, mata batin dapat melihat dengan sangat jelas. Jadi, yang kita takutkan adalah mata batin kita menjadi ternodai. Ini disebut tidak ternoda oleh fenomena dharma, dinamakan fokus. Dengan mata batin kita harus memahami prinsip-prinsip kebenaran sejati, di mana kita dapat menemukannya prinsip kebenaran sejati. Ia ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Kita harus menggunakan pikiran kita, menggunakan hati untuk merenungkannya, untuk hal-hal yang pernah kita alami. Kita seharusnya sangat jelas akan itu. Jadi, di dalam memori, kebiasaan seseorang, orang itu sangat polos, berbicara dengan sangat polos, tetapi dia harus mengubah kebiasaan di masa lalunya. Karena masih membawa noda tersebut, dan belum sepenuhnya dihilangkan. Seperti ini adalah pada dasarnya ada, artinya sudah lama ada, dari awal sudah ada. Pada awalnya sudah sedemikian terus-menerus ternoda hingga sangat dalam. Sekarang tahu bahwa harus mengubahnya dengan sungguh-sungguh. Kita harus berikan dia waktu untuk mengubahnya. Tetapi di waktu perubahannya, aku berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Tetapi di dalam lubuk hati yang mendalam, masih ada aku tidak bersedia. Jadi, saat sedang berbicara, masih bisa terbawa kebiasaan yang dulu. Sekarang sedang mencoba berubah. Tapi kebiasaan yang dulu masih tetap ada. Kebiasaan orang ini masih tetap ada. Harus bagaimana? Maka dari itu, butuh semua orang untuk membantu dia. Ini adalah lingkungan sekitar. Berikan dia adaptasi yang baru. Biarkan dia pelan-pelan. Kebiasaan lama itu secara perlahan menghilang. Inilah hal harus kita bantu antara satu sama lain. Maka tidak ternoda oleh dharma duniawi. Terlebih dahulu kita tidak ternodai. Jangan sampai diri sendiri malah ternodai sangat dalam. Namun hanya melihat kotoran batin orang lain masih belum dihilangkan. Namun hanya melihat kekotoran batin orang lain masih belum dihilangkan. Kita semuanya sama seperti ini. Kebiasaan buruk diri sendiri belum dibersihkan. Namun setelah mendengarkan dharma, melihat orang lain, apakah kamu sudah berubah? Namun lupa untuk merubah diri sendiri. Ini adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kita berada di posisi tinggi, berdiri di atas orang lain, hanya melihat
dua orang yang ada di bawah. Kita selamanya tidak akan mampu mencapai kebudayaan. Kita selamanya akan menjadi manusia. Manusia ini akan berada dalam bahaya. Bahaya ada di mana? Jika kita ada niat yang salah, pikiran baik ada sedikit menyimpang. Ada kemungkinan menimbulkan pikiran yang kurang baik, melakukan perbuatan yang kurang sesuai, menciptakan benih karma telah tercipta. Di kehidupan mendatang, buah akan terbentuk. Kita mungkin tidak selamanya menjadi manusia. Jika hasilnya terlahir di raga manusia, ini terjadi karena kita menciptakan berkah di kehidupan lampau. Maka kita harus berterima kasih pada diri kita di kehidupan lampau. Kita memiliki benih untuk berada alam manusia di antara 6 alam kehidupan. Karena kita telah datang ke alam manusia, kita harus memiliki semangat kemanusiaan. Jika kita hanya memiliki nama sebagai manusia, tetapi tidak memiliki kualitas sebagai manusia, itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Karena kita telah datang ke dunia ini, kita harus benar-benar berhasil menjadi seorang manusia dan mencapai kebudayaan. Jika kepribadian sebagai manusia belum terbentuk dengan baik, maka kualitas sebagai Buddha pun tidak akan tercapai. Inilah yang disebut Buddha Dharma dalam kehidupan manusia. Jadi, kita semua harus belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Bersungguh-sungguh membangun kualitas kemanusiaan yang baik. Kesopanan kita, cara kita berbicara dengan orang lain, cara memperlakukan orang lain dan menghadapi sesuatu. Ada orang yang berbicara dengan nada kasar, bahkan saat salah pun tidak mau mengakui. Malah berkata, "Memangnya kenapa?" Memang begitulah gaya bicaraku. Itu sudah kebiasaan saya. Namun, bukan karena kebiasaanmu, maka kamu boleh berbicara dengan nada seperti itu bila kamu benar. Ketika orang lain mendengarnya dan merasa tidak pantas, jadi yang salah tetaplah salah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencari alasan sendiri dan menganggap diri kita benar. Jika bersikap itu, kita sama sekali tidak bisa membina diri. Jadi, saya berharap semua orang bisa melihat dengan jelas jalan kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya kita menjadi manusia. Jika kita bisa menjadi orang yang baik, barulah kita bisa berkembang. Membersihkan noda dalam batin, barulah kita mampu menerima ajaran Buddha, Dharma ke dalam batin. Jika tidak, batin kita penuh dengan polusi. Meskipun Dharma Buddha itu murni dan telah masuk ke dalam batin, tetap saja akan tertutupi oleh kotoran batinmu sendiri, sehingga tidak dapat mengembangkan potensi dari karakter humanis setelah mendengarkan Dharma. Walaupun ini sangat sederhana, bukanlah memasuki ke dalam sutra, namun adalah intisari dari sutra dan Dharma. Sehingga semuanya harus sangat bersungguh hati. Saya memulai dengan memberitahu kalian semua, bersungguh hatilah dalam mendengarkan. Sehingga bersungguh hati dalam mendengarkan tidak ternoda oleh fenomena Dharma dinamakan fokus. Intisari ini sebenarnya kita harus bagaimana supaya Dharma dapat masuk ke batin dan menyucikan batin kita. Tanpa adanya noda, dengan sedikit noda, Dharma tidak bisa menyucikan batin kita. Noda kita telah menodai Dharma yang akan menyadarkan kita, sehingga kita tidak bisa disadarkan. Ini disebut tiada Dharma untuk membebaskan kita. Dharma tidak bisa membebaskan kita, sehingga kita harus bersungguh hati. Sekeliling kita adalah Dharma.
Jika kita tidak menggunakannya, maka tiada dharma untuk membebaskan. Sehingga kita harus menggunakan setiap niat pikiran mengarah pada tujuan, dinamakan maju. Karena kita ingin mempelajari ajaran Buddha, maka setiap niat pikiran kita haruslah mengarah ke arah yang benar. Arah kita yang benar adalah dengan mencari Buddha Dharma dengan kemurnian. Harus dengan kemurnian untuk mencari Buddha Dharma. Menggunakan setiap niat murni kita untuk memohon Buddha Dharma. Jadi, hendaknya tekun melatih Dharma Baji tanpa kenal kendur. Kita harus tekun dan giat bersemangat. Giat bersemangat berarti harus kerja keras. Dan kerja keras berarti tidak bermalas-malasan. Saat kita berbicara, setiap kata harus berasal dari pembinaan kita. Barulah bisa membantu orang lain. Kalau tidak, walaupun kita mengajarkan setumpuk prinsip, itu semua tidak akan berguna bagi pendengarnya. Jadi, kita harus membina diri kita sendiri agar perkataan kita bisa berguna. Jadi, kita harus tekun melatih Dharma Baji. Setiap niat pikiran kita adalah Dharma Baji. Bodhisattva harus terjun ke tengah orang banyak untuk membimbing, mengajarkan Dharma untuk membimbing mereka. Dengan ketulusan dan cinta kasih tanpa pamrih. Kita harus merangkul dan menuntun mereka. Cinta kasih tanpa pamrih ini seperti kasih sayang orang tua kepada anak. Inilah cara kita mengasihi para makhluk. Jadi, kita harus tekun melatih Dharma Baji. Harus giat bersemangat. Hendaknya tekun melatih Dharma Baji tanpa kenal kendur. Kita tidak boleh menjadi kendur. Kita harus sangat bermawas diri. Tapi kita juga harus lincah dan cekatan. Melakukan hal dengan benar, kita harus mengerjakannya dengan benar. Setiap tindakan dan setiap kata adalah memberi manfaat pada semua makhluk. Kita berharap apa yang kita katakan dapat membantu orang lain. Hal yang kita lakukan dapat membantu orang lain. Ini disebut memberi manfaat. Mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Penderitaan telah berbalik, maka mereka akan bahagia. Penderitaan dan kebahagiaan adalah dua sisi. Ketika kita telah membalikkan sisi ini, penderitaan akan berubah menjadi kebahagiaan. Ketika orang sedih dan tertekan, kita mengajarkan prinsip kebenaran kepada mereka, maka akan menghilangkan kekhawatiran mereka, sehingga mereka terbebaskan dari kekhawatiran dan kesedihan, dan dapat melihat semua dengan jelas. Tidak ada kerisauan yang menekan mereka. Secara alami, mereka akan merasa bahagia. Jadi dikatakan, membalikkan kerisauan menjadi kebahagiaan. Ini disebut memberi manfaat pada semua makhluk tanpa kena malas. Kita tidak boleh malas. Kita harus selalu tekun melatih diri untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Ini adalah yang terbaik. Buddha mengajar kepada kita. Kita memberi kembali dan melimpahkan jasa kepada Buddha. Ini disebut memberi persembahan. Melihat mereka yang kita bimbing dapat menerima ajaran ini dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Sebagai pengajar akan merasa sangat sukacita. Pertemuan virtual akhir-akhir ini tahun 2020 setiap hari terasa sangat bersukacita. Demikian Dharma yang diajarkan dan dibabarkan, demikian mengajarnya dan demikian menerimanya. Dharma yang demikian dibabarkan dan diajarkan seperti ini dan diterima seperti ini. Gelombang pandemi COVID-19 ini
Satu masker menutupi seluruh dunia. Seluruh dunia panik. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menenangkan hati manusia? Bagaimana memberikan bantuan yang dibutuhkan tepat pada waktunya? Relawan suci berhasil melakukannya. Mereka menggunakan cara apa? Mereka berbagi cerita. Mereka benar-benar telah melaksanakannya. Benar, kalian melakukannya dengan sangat baik. Master merasa gembira. Inilah yang disebut mereka telah melakukannya dan melimpahkan jasa. Saya memberi pujian sebagai balasannya. Benar, hal-hal ini memang harus dilakukan. Maka kita semua harus memahami. Inilah yang disebut sebagai Dharma. Dharma berada di dunia ini. Prinsip yang diajarkan oleh manusia dapat mendidik umat manusia. Inilah yang benar. Oleh karena itu, saya berharap semuanya untuk bersungguh hati. Fenomena duniawi lebih banyak dari ajaran Buddha Dharma. Sedikit Buddha Dharma dapat kita gunakan dalam segala fenomena. Maka dari itu, kita harus bersungguh hati. Kemarin, saya sudah menyampaikan di hadapan Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri. Ia membungkus diri dengan jubah permata surgawi dan mencurahkan berbagai minyak wangi pada tubuhnya. Dengan menggunakan kekuatan gaib dan ikrarnya, ia membakar tubuhnya sendiri. Cahaya terangnya menerangi seluruh dunia. Sejumlah banyaknya butiran pasir pada 80 koti di Sungai Gangga. Pada bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Semua orang mendengar ini kemarin. Bodhisattva ini datang di hadapan Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri. Dia telah menerima Dharma dan pergi ke tempat lain untuk menuntun semua makhluk secara luas. Dan sekarang dia telah kembali dan berbagi semua yang telah dilakukan. Dia telah melakukan hal yang benar. Jadi, Buddha memujinya. Ini berarti bahwa dia telah membuat persembahan. Tetapi, dia merasa persembahannya tidak cukup. Jadi sekarang, dia ingin menggunakan tubuhnya sebagai persembahan. Bagian sutra berikutnya menyatakan, para Buddha di dalamnya serentak memuji. Bagus sekali, bagus sekali. Pria berbudi, engkau benar-benar tekun. Inilah yang dimaksud dengan memberikan persembahan Dharma sejati kepada Tathagata. Dalam bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaisaraja. Bodhisattva ini sangat tulus, berlatih sesuai Dharma untuk membimbing semua makhluk. Namun, ia merasa itu belum cukup. Ia ingin fokus dan memberikan lebih banyak persembahan. Saat itu, semua Buddha mendengar, melihat, menjadi saksi dan memujinya. Mereka berkata, bagus sekali, engkau adalah pria berbudi, orang yang sungguh-sungguh tekun. Inilah yang dimaksud dengan memberikan persembahan Dharma sejati kepada Tathagata. Ia layak dipuji semua orang karena semua yang ia lakukan adalah memberikan persembahan dengan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Inilah yang membuat mereka memujinya. Oleh karena itu, mereka memujinya. Bagus sekali. Dia sangat bagus. Sungguh menakjubkan dan layak dipuji. Maka mereka mengulangi, bagus sekali, bagus sekali. Para Buddha di dalamnya serentak memuji. Bagus sekali, bagus sekali. Pada semua tempat yang diterangi oleh cahayanya, para Buddha serentak memberikan pujian padanya. Setelah kata bagus sekali, adalah ucapan dari para Buddha sejumlah butiran pasir pada 80 koti Sungai Gangga. Pada semua tempat
yang diterangi oleh cahayanya. Bodhisattva Sarvasatta Priyadasana, seluruh tubuhnya dibasuh minyak wangi dan dinyalakan, dan di semua tempat diterangi oleh cahayanya. Para Buddha serentak memberikan pujian padanya. Dengan demikian, ia dengan tulus memasuki api samadhi, bukan api duniawi. Ia bukan berarti ia benar-benar membakar tubuhnya dengan api duniawi. Bukan itu maksudnya. Di tempat itu, ia memasuki samadhi. Dan api samadhi yang bersinar itulah yang membuatnya bercahaya. Seolah cahaya itu berasal dari api yang menyala. Ia berada dalam kondisi samadhi. Batinnya tidak ternoda dan sangat bersih. Begitu bersih hingga memancarkan cahaya, hingga menerima pujian dari para Buddha. Bagus sekali. Para Buddha sejumlah butiran pasir pada 80 koti sungai Gangga secara bersamaan bersuara, seolah ingin mengatakan bahwa seluruh langit dan bumi ikut merespon. Dengan menggemakan suara itu, ini menunjukkan bahwa prinsip kebenaran sudah benar, sehingga suara itu menggema ke seluruh dunia. Prinsip yang sama sehingga dikatakan, pria berbudi, engkau benar-benar tekun, memberikan persembahan berupa benda berwujud. Terasa belum cukup sulit. Sedangkan memberi persembahan dengan membakar tubuh adalah ketekunan sesungguhnya. Ia benar-benar memperhatikannya dalam tindakan nyata. Ia melakukannya tidak hanya dalam nama saja, tetapi dari dalam lubuk hatinya. Bukan melakukannya untuk pamer, melainkannya melakukannya selaras dengan prinsip kebenaran. Ini disebut sebagai sejati. Suara hatinya memancarkan cahaya. Karena ia berada dalam samadhi seperti itu. Secara alami dapat mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain kagum dan memberikan pujian. Inilah yang dimaksud dengan memberikan persembahan dharma sejati kepada Tathagata. Ia merelakan tubuh, kehidupan, dan harta, serta berdharma sesuai ajaran dharma. Bila tidak paham sepenuhnya bahwa 5 agregat pada dasarnya adalah kosong, 4 unsur adalah tidak pernah ada, bagaimana mungkin bisa merelakan? Inilah yang dimaksud dengan memberikan persembahan dharma sejati kepada Tathagata. Inilah barulah merupakan pemberian persembahan dharma sejati kepada Tathagata. Ia merelakan tubuh, kehidupan dan harta, serta berdharma sesuai ajaran dharma. Namun, bila tidak paham sepenuhnya bahwa 5 agregat pada dasarnya adalah kosong, jika kita masih belum memahami 5 agregat adalah kosong, serta masih melekat pada hal-hal tersebut, 5 agregat masih belum kosong. Jika demikian, ini belum dihitung sebagai api samadhi. Batin tidak dianggap murni, karena masih melekat kepada 4 unsur. Jika tidak memahami unsur tanah, air, api, dan angin, perpaduan dari 4 unsur, barulah tubuh jasmani kita ada. Tubuh jasmani ini tidak nyata. Ia muncul dari perpaduan 4 unsur. Tubuh jasmani ini adalah tercemar. Jika semua orang mampu memahami hal ini, melihat berita internasional, terdapat 1 orang. Dia tidak mandi selama 10 tahun lebih, tidak mencuci rambut dan wajah. Mengapa demikian? Ibunya mengkhawatirkan dia. Pada masa gadisnya, ibunya mengkhawatirkan ketika anaknya keluar rumah, dinodai orang lain, sehingga mengurungnya di dalam, serta tidak membiarkannya keluar.
Dia juga tidur bersama ibunya. Maka dia tidur dan makan bersama ibunya. Dengan demikian 10 tahun telah berlalu tanpa mandi. Rambutnya menggumpal sama seperti kawat besi, kusut hingga menjadi segumpal. Kita dapat mengetahui bahwa tubuhnya begitu banyak minyak dan kotoran memenuhi seluruh tubuh. Sungguh tak terbayangkan. Jadi, bagian ini mengatakan bagaimana cara kita membersihkan tubuh ini, bagaimana cara kita memberi persembahan, sehingga inilah yang disebut merelakan tubuh, kehidupan dan harta. Segala yang dimiliki, segala hal di luar tubuh, semuanya telah dipersembahkan. Sekarang, bahkan tubuh ini juga akan dipersembahkan. Jadi, inilah yang disebut berdana dalam bentuk dharma. Berdana dalam bentuk dharma adalah membabarkan dharma. Setelah mendengarkan dharma, lalu membabarkan dharma ke segala penjuru. Inilah yang disebut dengan berdana dalam bentuk dharma. Sedangkan berdharma adalah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dengan giat mempraktikkan dharma, bersumbangsi demi semua makhluk, mengabdi kepada Buddha, terus-menerus menggunakan tubuh dan kehidupan. Inilah makna sejati dari berdana dalam bentuk dharma dan berdharma. Bila tidak paham sepenuhnya bahwa 5 agregat pada dasarnya adalah kosong, 4 unsur adalah tidak pernah ada, bagaimana mungkin bisa merelakan? Jika kita tidak memahami prinsip ini, jika kita tidak memahami bahwa tubuh ini adalah perpaduan semu dari 4 unsur utama. Niat pikiran kita ini, selain perpaduan semu dari 4 unsur utama ini, kita masih memiliki pikiran yang mengendalikan kita, perpaduan dari 5 agregat yang menghasilkan apa yang disebut sebagai tubuh. Namun, jika 5 agregat ini terurai, apakah masih ada tubuh ini? Bila kita memahami asal-usul dari tubuh ini, dengan hati yang tulus mempersembahkannya, ini sangat langka. Melihat dharma sebagai kosong dinamakan berdana dalam bentuk dharma. Berdana yang sesuai dengan kekosongan sejati dinamakan memberikan persembahan berupa dharma sejati. Melihat dharma sebagai kosong dinamakan berdana dalam bentuk dharma. Berdana yang sesuai dengan kekosongan sejati. Berdana sudah tidak memandang saya berdana dalam bentuk apa. Juga tidak ada berapa banyak yang didanakan. Saya sendiri pun tidak tahu. Saya adalah orang yang dapat berdana. Dan dia menerima dana saya. Saya tidak mengetahuinya. Sudah lupa. Lakukan saja. Saat keluar sudah tidak ada kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Bukankah insan suci telah berhasil melakukannya? Bersumbangsi tanpa pamrih, masih mengucapkan kangen, terima kasih, mengorek kantong sendiri dengan kekuatan batin sendiri untuk bersumbangsi. Melakukannya dengan penuh kesulitan. Dia berkata, kangen dan berbahagia, bahagia dan sempurna. Pekerjaan telah selesai. Dharma ada di dalamnya. Sungguh bersuka cita. Ini adalah dharma. Disebut berdana dalam bentuk dharma. Maka berdana. Kita telah melakukannya sesuai dengan tekad kita. Setelah melakukan, tidak menaruhnya ke dalam batin, maka disebut kekosongan sejati. Sepanjang hidup kita memindahkan berapa banyak barang, melakukan seberapa banyak hal yang telah kita lakukan, telah memikul seberapa banyak beban, berapa katicin, 500 gram, liang 31,25 gram, jika jumlahkan,
Sebenarnya kita telah mengangkat berapa banyak beban? Memikul seberapa banyak beban? Setiap kaki atau 500 gram dan liang 31,25 gram jika dihitung sangat luar biasa. Saya memegang pena ini dan memegang tablet atau iPad ini. Keduanya beratnya berapa kati? Jika saya menghitung semua yang saya pegang, benda yang dapat diangkat juga dihitung, ini akan sangat melekat. Bila kita tetap menghitung di dalam hati, maka kerisauan akan sangat banyak. Singkat kata, waktu kita telah terus berlalu. Hari terus berlalu, pekerjaan yang dilakukan juga berlalu. Kita melakukan sampai hati tiada kekhawatiran dan mengatakan kepada diri sendiri, bersyukur, saya memiliki kemampuan ini, telah menyelesaikan hal ini. Setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, merasa sukacita, bersyukur, dan selesai. Ini yang dinamakan sebagai bernana yang sesuai dengan kekosongan sejati. Bernana yang sesuai dengan kekosongan sejati. Tiada lagi. Demikian mendapatkan kebahagiaan. Dinamakan memberikan persembahan berupa dharma sejati. Setiap pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Seperti sekumpulan bodhisattva pulang untuk membantu membersihkan dan merapikan. Lihat di lingkungan kita, baik langit-langit, bagian bawah maupun jendela, semuanya bersih tidak ternoda. Dengan sukacita mereka kembali ke tempat mereka. Tempat kita menjadi bersih. Ini prinsip yang sama. Jadi, ini merupakan memberikan persembahan berupa dharma sejati. Memberikan persembahan berupa dharma sejati artinya bodhisattva ke dalam dapat menggunakan pandangan bijaksana untuk merenungkan tubuh jasmani ini. Disebabkan adanya benih delusi, makanya mendatangkan buah delusi ini. Sebagai perpaduan semu dari kondisi penuh ilusi, sekarang menggunakan api dari kebijaksanaan yang memahami kekosongan untuk membersihkannya. Makanya disebut sebagai dharma sejati. Kita semua sudah sangat jelas tentang ini. Dharma sejati ini adalah apa yang ada di dalam hati bodhisattva. Konsep pemikiran dari dalam batin menggunakan kebijaksanaan untuk merenungkan. Merenung ke dalam dan praktik keluar. Kita mengamati ke dalam tubuh kita sendiri. Tubuh jasmani kita, apakah ada kontradiksi? Apakah Anda melakukan banyak kontradiksi di dalam kehidupan sehari-hari? Jika ada kontradiksi, maka harus segera memperbaikinya. Jangan menanam benih kontradiksi, kerisauan, dan kebencian di tempat ini. Tidak boleh, kita harus segera memperbaiki dan melenyapkannya. Merenungkan tubuh jasmani ini disebabkan adanya benih delusi. Tubuh jasmani kita ini meskipun menjalani hidup setiap hari, tetapi semua benih sebab yang kita perbuat akan menjadi kondisi bagi kehidupan mendatang. Di kehidupan ini, kamu menjalin sebab jodoh yang tidak baik dengan orang. Di kehidupan selanjutnya harus bagaimana? Inilah mengapa kita harus tahu bagaimana membuka hati kita. Jadi dikatakan, makanya mendatangkan buah delusi ini. Ketidaktahuan kita sedikit demi sedikit terus terakumulasi. Terakumulasi sampai bukan hanya kehidupan ini saja dipenuhi dengan kerisauan. Sangat menderita. Dibawa lagi ke kehidupan berikutnya. Benih delusi semacam ini juga merupakan buah delusi. Makanya mendatangkan buah delusi ini. Buah ini berlalu seperti ini. Dikarenakan benih dari delusi mendatangkan buah balasan di masa mendatang.
Ini adalah perpaduan semu dari kondisi penuh ilusi. Kita di saat ini adalah seperti ini. Ini bukanlah yang sejati. Selalu perhitungan, sehingga membebani apa yang akan kita rasakan di kehidupan mendatang. Di masa mendatang, kita akan berada di mana? Yang kita rasakan di masa mendatang bisa seperti apa? Penderitaan kita sekarang, penderitaan dalam perasaan. Jadi, sekarang menggunakan api dari kebijaksanaan yang memahami kekosongan untuk membersihkannya. Semuanya akan berubah menjadi tidak ada. Api dari kebijaksanaan membakarnya seperti ini, membersihkannya, dibakar dan dibersihkan, maka tidak ada lagi semua kerisauan ini. Dengan api kebijaksanaan untuk membakarnya, dengan air yang murni untuk membersihkannya. Jika seperti ini, maka menjadi bersih. Jadi, ini dinamakan Dharma sejati. Sudah tidak ada kerisauan. Yang membakar adalah api, dan yang dibakar adalah tubuhnya. Yang mempersembahkan adalah tubuh terbakar, yang dipersembahkan adalah ajaran Buddha. Kita dengan seperti ini untuk praktik Dharma Buddha adalah dalam tindakan nyata, menerapkan Dharma Buddha pada diri sendiri. Kita menggunakan kebijaksanaan kita sendiri untuk menerapkan Dharma kita. Maksudnya adalah seperti ini. Yang merenungkan adalah kebijaksanaan. Yang direnungkan adalah tubuh terbakar, memberi persembahan dan yang dipersembahkan. Kondisi dan kebijaksanaan adalah tidak terpisahkan. Jadi, tiada subjek dan objek. Dengan perenungan, kalau tidak ada yang mendua. Merenungkan kalau segala kondisi adalah tidak mendua. Makanya, dapat memutuskan, makanya dapat menuntaskan praktik dari ketidakmenduaan dan memahami kekosongan yang tidak mendua. Dengan melakukan perenungan demikian, membakar tubuh, menjalankan praktik keras, dan sebagainya. Semuanya adalah praktik benar. Dari itu, melemparkan diri ke tebing karang tidak akan mendatangkan pandangan miring dari para praktisi non-ajaran Buddha. Menerjang api juga tidak akan dicemooh oleh khalayak sendiri. Yang merenungkan adalah kebijaksanaan. Yang merenungkan adalah kebijaksanaan kita. Yang direnungkan adalah tubuh terbakar. Tubuh kita, sudahkah kita menyatukan tubuh dan pikiran kita? Kebijaksanaan sudah terbuka dan menjadi cemerlang. Tubuh kita, apakah kita telah menunjukkannya melalui tindakan kita? Jadi, pemberi persembahan dan yang dipersembahkan. Kondisi dan kebijaksanaan adalah tidak terpisahkan. Pemberi persembahan, pemberi persembahan, dan yang dipersembahkan. Kita mempersembahkan Dharma dengan kebijaksanaan kita dan mempersembahkan kepada Buddha dengan tubuh kita. Maka dikatakan, kita harus menerapkan Buddha Dharma dalam tindakan nyata untuk menyempurnakan ajaran Buddha. Jadi kondisi dan kebijaksanaan adalah tidak terpisahkan. Jadi tiada subjek dan objek. Baik yang memberi persembahan atau yang dipersembahkan. Kita menggabungkan dua menjadi satu. Sudah berlalu, kita jangan melekat. Tidak melekat, maka tidak akan menimbulkan kerisauan. Kita tidak boleh berpikir bahwa saya adalah seorang praktisi dan kamu sama sekali tidak melakukan pembinaan diri. Jadi, saya sanggup dan kamu tidak sanggup. Demikian mendiskriminasi. Jika demikian, berarti kita juga tidak melakukan pembinaan diri. Hati kita bergelojok demi orang lain. Hati kita bergejolak demi orang lain. Ini juga tidak melakukan pembinaan diri. Jadi, tiada subjek dan objek, semuanya tidak ada. Juga tidak perlu kita membandingkan bahwa
kita sangat pintar. Juga tidak membandingkan bahwa orang lain begitu tumpul. Jadi, dengan perenungan, kalau tidak ada yang mendua, merenungkan kalau segala kondisi adalah tidak mendua, makanya dapat menuntaskan praktik dari ketidakmenduaan. Inilah kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Dengan perenungan, kalau tiada ada yang mendua, berarti tiada diri dan orang lain. Merenungkan kalau segala kondisi adalah tidak mendua, artinya ketika kita mengamati sesuatu, bahwa kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang lain. Kita jangan timbul kesombongan. Jadi kita semua manusia. Makanya dapat menuntaskan praktik dari ketidakmenduaan. Memahami kekosongan tidak mendua. Kita semua berada dalam ruang hampa. Ketika kita menganalisa sampai akhir, tidak ada apa-apa. Dengan melakukan perenungan demikian, membakar tubuh, menjalankan praktik keras, dan sebagainya, semuanya adalah praktik benar. Dari itu, melempar diri kita ke tebing karang tidak akan mendatangkan pandangan miring dari para praktisi non-ajaran Buddha. Menerjang api juga tidak akan dicemooh oleh khalayak sendiri. Singkat kata, kita harus bersungguh hati dan merasa leluasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ia tidak berbuat begitu, maka ketekunan dan penderitaannya adalah tiada gunanya. Buddha dengan tulus mengingatkan bahwa kebaikan itu datang dari batin benar dan praktik benar, sedangkan kebijaksanaan sesat akan menghasilkan hal sesat. Hendaknya praktik tidak boleh ditinggalkan dan kebijaksanaan tidak boleh hilang, sehingga orang yang belajar dari kita di kemudian hari tidak akan kehilangan manfaat dari Dharma. Kalau ia tidak berbuat demikian, maka ketekunan dan penderitaannya adalah tiada gunanya. Bila kita tidak demikian, apa yang dinamakan tekun? Apa yang dinamakan derita? Apakah ini yang disebut melatih diri? Bukan. Yang sebenarnya adalah membina diri, membina jasmani, dan meningkatkan kepribadian. Giat bersumbangsi tanpa pamrih. Buddha dengan tulus mengingatkan. Buddha mempunyai ketulusan mengingatkan kita harus tulus. Kita harus waspada terhadap diri sendiri. Sehingga kebaikan itu datang dari batin benar dan praktik benar. Batin kita harus benar, harus praktik benar. Kebijaksanaan sesat akan menghasilkan hal sesat. Karena penyimpangan sedikit saja menjadi kebijaksanaan sesat. Sedikit penyimpangan adalah hal yang salah. Sehingga kita harus memiliki kebijaksanaan benar, pemikiran benar. Barulah hal yang kita lakukan bisa tepat. Sehingga hendaknya praktik tidak boleh ditinggalkan. Praktik benar kita sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kita harus selalu bermawas diri. Kebijaksanaan tidak boleh hilang. Kebijaksanaan dinamakan. Kebijaksanaan yang membeda-bedakan. Di luar sana, kita harus membedakan mana yang baik dan jahat. Dinamakan dapat membedakan benar dan salah. Harus jelas, tindak tanduk kita baru benar. Sehingga orang yang belajar dari kita di kemudian hari tidak akan kehilangan manfaat dari Dharma. Bila kita dapat demikian, orang yang di belakang kita mengikuti kita membina diri, ataupun kita melatih diri mengikuti orang yang di depan kita. Sama juga kita menuruti jalan, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Masih juga sebersih nilai, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Bagaimana masuk ke tengah orang banyak. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Ini adalah mempraktikkan jalan bodhisattva, sehingga semua harus senantiasa bersungguh hati.